bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Odilia Kebubun dengan NIM 258605157, guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 15 Tual, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 2025, pendidikan agama Katolik di LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring dengan materi 10 perintah Allah sebagai kehidupan hidup kelas 4 SD. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, Ibu Guru minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kepada Nona Aska disilakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sekarang ini bagi anak-anak yang akan memulai pelajaran kiranya Engkau Tuhan Roh Kudus makin pintaran turun dari akal pikiran kami, agar apa yang diajarkan ibu guru dapat kami ingat dan dapat kami menjawab soal-soal yang diberikan ibu guru. Ya Bapak, yang bagi hidup ini hamba hasilkan yang kamu dengan khusus Tuhan dari pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar semua hari ini? Sehat. Ya, baik, sehat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Baik, Abner Rumlus, Aloysius Ohelulin, Siktus Ohelulin, Jauh Silitubun, Deandra Askarenya, Petrus Aldi Matoya, Yohanes Baptista Narahayaan, Friends Parnembun, Maria Selvi Matoya. Ya. Di sini Ibu Guru akan memberikan pertanyaan. Ibu Guru punya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurutmu peraturan itu perlu dalam kehidupan manusia atau tidak? Perlu. Ya, peraturan itu perlu dalam kehidupan manusia.
hidup dipenuhi atau ya dipenuhi dengan aturan supaya kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional ini ya kita akan menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita tercinta. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Ikrarnya harum aku sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini kita punya dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, serta murid mampu mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Memberikan 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai agar manusia hidup dalam kasih dan kebenaran. Perintah Allah adalah pedoman hidup agar kita hidup rukun antara Allah dengan sesama. Baik anak-anak sekalian, Allah dia memberikan perintah kepada siapa? Nabi Musa. Kepada Nabi Musa berupa dua apa? Dua loh batu di mana? Di Gunung Ya, Sinai. Gunung Sinai. Nah, perintah Allah yang diberikan Musa itu adalah pedoman hidup agar kita hidup rukun dengan Allah dan sesama. Baik. Berikut 10 perintah Allah beserta makna dan contohnya dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. 1. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, maksud dari perintah Allah yang pertama ini adalah kita mengutamakan Allah. Kita harus mengutamakan Allah dalam segala hal. Contohnya, kita harus rajin berdoa dan tidak mempercayai hal-hal gaib. Perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan sembarangan. Maksud dari perintah yang kedua ini adalah bahwa kita harus menghormati nama Tuhan. Contohnya, tidak berkata kasar dengan menyebut nama Tuhan. Tetapi kita sering berkata kasar. Sampai kita bilang sumpah dalam nama Tuhan kalau memang saya tidak salah atau saya mengucapkan kalimat yang salah. Benar atau tidak? Benar. Oke, baik, kita lanjut. Perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Maksud dari perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan, adalah menghormati hari apa? Hari Tuhan itu hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Jadi menghormati hari Minggu sebagai hari Tuhan. Contohnya, siapa bisa sebutkan satu contoh? Pergi ke gereja. Iya, pergi ke gereja dan berdoa bersama. Tepuk tangan dulu untuk Dao. Pergi ke gereja dan berdoa bersama. Ya. Perintah Allah yang ketujuh, jangan mencuri, artinya menghargai milik orang lain. Contoh dari perintah Allah yang ketujuh ini apa? Siapa bisa sebutkan? Jangan mencuri. Contoh. Jangan
Ya, jangan mencuri uang ibu. Nona Aska dia bilang bahwa jangan mencuri uang ibu. Betul atau tidak? Betul. Apa lagi? Jangan mencuri barang teman. Apa lagi? Menghargai milik orang lain. Menghargai milik orang lain. Ya, itu semua termasuk dalam perintah Allah yang ke-7. Baik, kita lanjut pada perintah Allah yang ke-8. Di sini ada perintah Allah yang ke-8. Perintah Allah yang ke-8 itu apa? Ya, jangan bersaksi dusta. Yaitu kita harus berani berkata benar. Jangan bersaksi dusta. Kau tahu yang benar, tetapi kau bilang kepada teman itu tidak benar. Berarti itu adalah saksi menjadi saksi dusta, saksi parlente saja. Contoh, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jangan Ali dia pukul teman, lalu sebentar ibu guru tanya dia bilang tidak. Itu contoh dari perbuatan perintah Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta. Baik, kita lanjut perintah Allah yang ke-9. Perintah Allah yang ke-9. Jangan mengingini istri sesamamu. Artinya menghindari iri hati dan keinginan buruk. Contohnya menghargai keluarga orang lain. Perintah Allah yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Artinya bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Tidak boleh iri dengan orang lain. Tidak boleh iri dengan teman yang punya kelebihan. Atau teman yang pintar. Itu kita tidak boleh iri. Kalau kita mau pintar seperti mereka, mau sama seperti mereka, maka kita harus berusaha. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Apakah dari 10 perintah Allah ini perilaku-perilaku yang diterapkan di dalam 10 perintah Allah itu kalian sudah pernah lakukan atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Coba siapa yang sudah? Contohnya. Ya, Nona Aska silakan. Ya, pergi ke gereja. Apalagi? Perintah Allah yang kalian sudah terapkan dalam kalian punya kehidupan setiap hari. Harus berusaha. Tidak mencuri, menghormati orang tua, tidak bersaksi dusta. Oke, baik. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup untuk materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4 SD. Mari kita memasuki materi 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini bisa kita bandingkan di kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25 ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir hingga ke Gunung Sinai, tempat Allah akan menyatakan dirinya. Di Gunung Sinai ini, Allah memberikan perjanjian khusus antara Allah dan bangsa Israel. Ini menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian selanjutnya, termasuk perjanjian baru hingga sampai saat ini. Apa saja perjanjian-perjanjiannya? Perintah Allah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu.
Perintah Allah yang pertama ini menekankan akan pentingnya monoteisme, yaitu hanya menyembah satu Tuhan dan tidak mempercayai atau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam konteks 10 perintah Allah, perintah ini menjadi dasar bagi seluruh ajaran moral dan etika. Kemudian perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Tafsiran ini menggambarkan tentang segala bentuk penyalahgunaan nama Allah, termasuk sumber palsu, penggunaan nama Allah dalam konteks yang tidak layak, atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak benar. Perintah ini menekankan pentingnya menghormati nama Allah dan menggunakannya dengan tepat, yaitu dalam doa, penyembahan, dan ketaatan. Selanjutnya perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Perintah Allah yang ketiga ini memiliki makna bahwa umat Kristiani harus menghormati dan mengkhususkan hari Minggu sebagai hari untuk beristirahat dari pekerjaan dan beribadah kepada Allah. Ini berarti menjadikan hari Minggu berbeda dari hari-hari lain, dengan mendedikasikan waktu untuk Tuhan, berpartisipasi dalam ibadah, berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan ajarannya. Selanjutnya perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu dan bapamu. Perintah Allah yang keempat ini adalah bentuk penghormatan kepada orang tua, seperti mendengarkan dan menaati nasihat orang tua, memberikan perhatian, dukungan, dan cinta kepada orang tua, membantu orang tua dalam kebutuhan mereka, terutama di usia tua, dan berbicara dengan sopan dan santun pada orang tua, tidak mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti hati. Selanjutnya perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Tafsiran perintah Allah yang kelima ini tidak hanya melarang pembunuhan secara fisik, tetapi juga mencakup larangan untuk membenci, menyimpan dendam, dan melakukan kekerasan verbal terhadap orang lain. Setelah kita bersama-sama menyimak video tadi tentang 10 perintah Allah, isi video tadi itu tentang apa? Isi video tadi tentang 10 perintah Allah. Di sini kita akan menyimak gambar secara bersama-sama. Ada berapa gambar yang ada di papan? 3. Ada berapa gambar? 3. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita menyimak gambar secara bersama-sama, maka sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada kalian. Di antara ketiga gambar ini, gambar mana yang termasuk dalam perintah Allah? Ya, kelompok nanti kalian akan berdiskusi secara bersama-sama.
diskusi mereka di depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mengerjakan hasil diskusi kepada kami. Saya berserah kepada tiga kelompok. Aku Allah Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Seperti tidak boleh menyembah berhala, patung, atau hal-hal gaib, dan setia dan cinta pada Allah Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, Bu Guru persilakan kepada kelompok 2. Nomor 4. Hormatilah ibu bapakmu. Contoh, jangan melawan orang tua. Enam, jangan berbuat cabul. Contoh, jangan membuli teman. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perintah Allah yang ketujuh. Jangan mencuri. Contoh, tidak boleh mencuri milik sesama. 10. Perintah Allah yang ke-8. Jangan berbuat cabul. Contoh, sopan dan hargai diri kita sendiri. 10. Perintah Allah yang ke-9. Jangan mengingini istri sesamamu. Contoh, menghargai keluarga. 10. Perintah Allah yang ke-8. Jangan mengingini milik sesamamu. Contoh, harus berusaha dan jangan ingin barang orang lain. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, mari kita tepuk salut dulu bersama-sama untuk hasil diskusi dari anak-anak sekalian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah selesai berdiskusi. Maka 10 perintah Allah atau 10 firman Allah itu bukan hanya sebagai hafalan. Bukan hanya kita hafal supaya kita ingat. Oh iya, ada 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita wajib untuk hafal, wajib untuk ingat. Tetapi kita harus menggunakan 10 perintah Allah itu sebagai pedoman hidup kita. Latihan soal yang akan dibagikan kepada anak-anak untuk anak-anak kerjakan. Ya. Dari materi kita hari ini yang kita telah belajar bersama tentang 10 firman Allah, kita harus punya komitmen
harus punya komitmen dalam kehidupan kita. Nah, apakah saya mau taat kepada Allah atau tidak? Apakah saya mau taat kepada Allah atau tidak? Mau. Dengan cara apa? Berdoa. Ya, baik sekali. Apa lagi? Pergi beribadah di gereja. Baik sekali. Rajin berdoa. Mengikuti atau mematuhi perintah Allah. Ya. Kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa 10 perintah Allah diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Di mana? Di Gunung Sinai. 10 perintah ini bukan hanya aturan, tetapi panduan kasih dari Tuhan agar kita hidup bahagia dan damai. Baik anak-anak, pada bagian refleksi ini kalian diminta untuk menulis. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian? Terus yang kedua, siswa menuliskan satu hal yang akan mereka lakukan sesuai dengan perintah Allah pada minggu ini. Anak-anak sekalian, apakah cara ibu menjelaskan materi bisa diterima dengan baik? Bisa atau tidak? Ya, selama ibu menjelaskan materi, apakah kalian bisa menerima dengan baik? Bisa. Apa tantangan yang kalian hadapi selama kegiatan pembelajaran? Menjawab soal. Baik sekali. Menjawab soal dan pertanyaan itu sama. Baik, kita sudah selesai dengan proses pembelajaran kita pada hari ini dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Kita akan lanjut pada pembelajaran kita yang berikutnya pada minggu depan dengan materi memasuki tanah terjadi. Baik, untuk itu, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru minta salah seorang siswa untuk membawa kita dalam doa penutup. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah habis belajar. Kami akan pulang. Dan kami dalam perjalanan pulang menerima kami dari segala sesuatu yang jahat. Dalam kami dan Tuhan Yesus. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Friends yang sudah membawa kita dalam doa penutup. Selamat siang anak-anak.